Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 14 dari alur cerita yang pernah gue bawain sebelumnya, yaitu kelanjutan alur cerita Battletoads The Heaven ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang berada di kawah tempat makhluk-makhluk magma itu berada, saat ini Xiaoyan lalu berkata kepada Yuelin, "Baiklah, pertanyaanku sudah cukup. Sekarang kamu boleh pergi dari sini," ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu, Yuelin pun lalu berkata, "Oh ya, sekedar informasi saja. Aliansi Dewa sering mengirim utusan untuk berpatroli. Dan utusan itu biasanya hanya berpatroli di tempat-tempat seperti ini saja," ucap dari Yuelin. Dan setelah itu pun Yuelin pun segera pergi dari sana. Setelah Yuelin pergi, Xiaoyan pun kembali duduk di atas magma. Dan saat sedang berkultivasi, tiba-tiba ada batu abu-abu yang mengambang di atas magma. Ada banyak kotoran di batu itu, dan jika diperhatikan dengan cermat, kotoran ini seperti untayan benang. Entah kenapa batu ini menarik perhatian Xiaoyan. Dan setelah mengamatinya sebentar, Xiaoyan pun lalu mengangkat tangannya untuk mengambil batu itu. Benang-benang yang ada di batu itu berubah menjadi petir dan menembus ke tubuh Xiaoyan. Wah, petir itu pun cukup mengejutkan Xiaoyan, tetapi tidak membuatnya terluka. Ada kekuatan petir di batu abu-abu itu. Ini sungguhlah aneh. Mungkin batu ini akan berguna untuk kultivasi fisiku. Tempat hukuman para dewa ini memang aneh. Padahal ini baru tempat pinggirannya saja. Tetapi ada kekuatan petir di sebuah benda yang tampak tidak berguna seperti ini. Jika ada banyak benda seperti ini, mungkin itu bisa membuat kekuatan petirku meningkat, gumam dari Xiaoyan. Kemudian batu abu-abu itu pun muncul lagi. Mungkinkah ada ladang ranjau petir di tempat ini? Atau ada banyak elemen petir yang subur di sana? Kalau tidak, bagaimana mungkin ada kekuatan petir di batu yang mengambang seperti ini? Ini benar-benar mengerikan. Dan setelah menatap semua petir-petir di batu itu, Xiaoyan pun tiba-tiba teringat sesuatu. Di tengah renungan Xiaoyan itu, Xiaoyan lalu memejamkan matanya. Bintang-bintang di tubuhnya pun bergerak. Dari 75.000 bintang, King Hai pun perlahan mengalir dan dia mengaktifkan tubuh petir kunonya. Pada saat yang sama, binatang-binatang buas yang sedang tidur di dasar magma, tiba-tiba tubuh mereka pun bergetar dan tanpa ragu-ragu bergerak menuju bagian terdalam dari magma itu. Tindakan tiba-tiba ini juga mengejutkan Xiaoyan. Lalu sebuah tekanan yang kuat langsung meledak dari kawah. Dan ada kekuatan yang kuat di dalam tekanan itu. Seolah-olah ada orang kuat yang muncul pada saat ini. Lalu pada saat yang bersamaan, di seluruh area Yang Hestar pun ikut bergetar. Ini membuat semua orang menghentikan aktivitasnya sejenak. Saat ini di seluruh Yang Hestar, semua orang pun terdiam, termasuk juga dengan Yuelin. Tidak hanya Yuelin, bahkan orang tua berjubah itu juga yang bernama King Chao. Mereka tampak pucat dan penuh dengan ketakutan. Sementara itu, di sebelah timur Yang Hestar, ada sebuah rumah batu di atas gunung yang sangat tinggi. Di rumah batu ini ada seseorang wanita tua yang sedang duduk. Wanita tua itu lalu membuka matanya dan menatap ke arah atas, melihat bintang-bintang di langit. Lalu di pulau lainnya menjadi satu-satunya pulau yang subur di area hukuman dewa ini. Ini adalah pulau satu-satunya yang subur yang ada di area hukuman dewa. Seseorang pria parubaya yang sedang menyirami bunga. Ekspresinya mulai berubah saat merasakan tekanan ini muncul dalam sekejap. Dia juga mengangkat kepalanya, wajahnya menunjukkan ekspresi yang misterius. Dan kemudian dengan hormat dia segera membungkuk ke tanah. Sedangkan Xiaoyan terus menatap kawah di bawahnya. Dia bisa merasakan bahwa tekanan ini bersumber dari luar area dari Yang Hestar.
Xiaoyan kemudian mengingat perkataan dari Yuelin sebelumnya. Hmm, apakah ini adalah utusan itu? Gumam dari Xiaoyan. Pada saat yang sama, di luar area yang Hestar, ada sebuah kapal besar yang melayang di langit. Di dalamnya ada hampir 1.000 orang, dan semua orang di sana pun sedang berlatih. Namun tidak hanya itu, ada gelombang yang kecil yang kuat yang terpancar di kapal itu. Gelombang ini lebih kuat dari 1.000 orang lainnya yang ada di kapal. Dan orang inilah yang disebut dengan utusan. Kapal yang mengapung di langit pun perlahan-lahan berputar dan menjauh. Saat kapal itu perlahan-lahan menjauh, tekanan yang kuat dirasakan di seluruh area yang Hestar juga menghilang. Xiaoyan masih berdiri di bawah tekanan itu, dan langit dan juga kekuatan jiwanya bisa membuat Xiaoyan sedikit terguncang. Ini juga membuat Xiaoyan sedikit merenung. Sekarang dia mengerti arti dari tempat hukuman para dewa ini. Tempat ini dulunya adalah sebuah dunia, tetapi dunia ini akhirnya dikalahkan dan kemudian diubah menjadi penjara yang sangat besar. Para utusan ini pasti menjadi penjaga dari tempat hukuman para dewa ini. Para binatang buas yang tadinya tampak gelisah, sekarang mulai kembali normal. Setelah berputar-putar di sekitaran Xiaoyan, mereka secara bertahap tenggelam ke dasar magma lagi dan tertidur lagi. Tempat ini sepertinya bukanlah tempat yang sederhana, ucap dari Janlao yang ada di dalam pikiran Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan pun memejamkan matanya dan tidak lagi memikirkan utusan itu. Bagaimanapun, utusan ini benar-benar kuat dan merupakan ekstensi yang tidak bisa dilawan oleh Xiaoyan saat ini. Jadi, lebih baik terus mencari cara agar bisa menjadi lebih kuat lagi dan keluar dari tempat ini. Waktu pun berlalu dengan sangat cepat. Dan 1 tahun setelah berlalu dalam sekejap, Xiaoyan sekarang sudah bisa membuka matanya lagi dan berniat untuk meninggalkan kawah ini. Sebenarnya, Xiaoyan tidak berniat untuk pergi terlalu jauh. Namun, Xiaoyan menemukan kenyataan bahwa dia tidak bisa meninggalkan kawah ini dalam radius ribuan meter. Begitu Xiaoyan melangkah lebih jauh, ada sebuah tirai tipis imajiner yang menghalanginya. Halangan ini awalnya diberikan kepada binatang buas yang berada di dalam kawah itu, tetapi sekarang telah dialihkan kepada Xiaoyan. Gara-gara Xiaoyan menyerap habis vitalitas salah satu dari binatang buas di dalam kawah itu sebelumnya. Selain itu, karena Xiaoyan tidak mempunyai sumber gas yang cukup untuk diserap, sumber gas di tubuhnya pun sedikit berkurang. Untungnya dia masih memiliki pil sumber gas untuk meningkatkan sementara waktu sumber gas yang ada di dalam dirinya. Xiaoyan pun melihat itu, dia merasa kesal sekali. Jika saja dia mengetahui situasi ini lebih awal, dia pasti lebih dulu mengumpulkan lebih banyak pil sumber gas di aliansi dewa. Setidaknya jika dia tinggal di sini untuk waktu yang lebih lama, dia tidak perlu khawatir kehabisan sumber gasnya. Xiaoyan tidak tahu akan berapa lama dia terjebak di tempat ini. Jadi Xiaoyan tidak akan menggunakan sumber gas untuk pertarungan yang tidak perlu. Jika suatu hari semua sumber gasnya habis, tentu saja Xiaoyan akan bernasib sama dengan orang-orang yang ada dan seperti Yuelin sebelumnya. Berusaha mendapatkan sumber gas dengan membunuh temannya sendiri, itu adalah sesuatu hal yang mengerikan. Untungnya sekarang Xiaoyan mampu menyerap kekuatan petir dari batu abu-abu yang mengambang di magma itu. Jadi Xiaoyan bisa menggunakan kekuatan tanpa menggunakan sumber gasnya. Teknik seperti ini pun sudah sangat kuat dan cukup untuk membunuh seseorang. 2 tahun pun berlalu dengan cepat dan kekuatan tubuh petir Xiaoyan pun telah jauh meningkat. Dan Xiaoyan merasa sangat puas dengan kemajuan ini. Saat ini dia mengangkat tangannya, lalu terdengar suara gemuruh petir yang besar. Petir-petir ini benar-benar datang dari dirinya. Dan dengan kata lain, Xiaoyan bisa menggunakan teknik lautan petir 5 arah kali ini. Setidaknya jika
senjata petir milik Dewa Petir dikombinasikan dengan lautan petir 5 arah ini pasti akan menjadi teknik paling kuat yang bisa digunakan oleh Xiaoyan untuk saat ini. Dan teknik ini tidak terlalu mengurangi sumber gas yang dimiliki oleh Xiaoyan. Masih ada 1 bulan lagi sebelum persembahan di kawah itu kembali dilaksanakan kembali. Xiaoyan pun lalu menggunakan kekuatan jiwanya untuk menerawang apa saja yang terjadi di Yanhestar. Tetapi Xiaoyan tiba-tiba terkejut setelah melihat sesuatu yang ditemukannya. Di luaran area kawah, Yuelin terlihat tampak sengsara saat ini. Dia berlumuran darah dan dia bergegas ke depan dengan sangat cepat sambil membawa 1 orang bawahannya yang sudah terluka parah. Entah orang ini masih hidup atau sudah mati. Dan tanpa sumber gas, luka semacam ini akan lebih sulit untuk dipulihkan. Wajah Yuelin pun tampak sangat pucat dan tubuhnya benar-benar diambang kehancuran. Sementara itu di belakang mereka ada 3 orang sosok yang sedang menyerbunya dengan sangat ganas. Yuelin, orang tua itu sebenarnya ingin membunuhmu dan menunggu saat-saat yang tepat. Hah, tetapi kamu malah masuk ke perangkapnya. Kamu memang sedang mencari kematianmu sendiri. Lalu dia pun sebenarnya ingin menggunakan mayatmu untuk mendapatkan imbalan dari para dewa itu, ucap dari salah satu dari mereka. Serangan tombak hitam yang terbungkus dalam pusaran angin dan tiba-tiba mendekat. Yuelin pun mengeluarkan palu godam miliknya untuk menahan serangan itu. Ting, buar, tubuh Yuelin pun bergetar. Dan kemudian Yuelin pun menyemburkan seteguk darah. Dan sosoknya pun berguling-guling di tanah. Tombak hitam itu terus melesat menuju Yuelin. Saat tombak itu akan mengenai Yuelin, bawahan Yuelin yang tadinya digendong oleh Yuelin pun bergerak dan memblokir serangan fatal itu. Cep, buar. Cipratan darahnya pun menyembur kemana-mana. Dengan bantuan dari bawahan Yuelin yang menghentikan serangan itu, Yuelin pun dengan cepat bangkit dan bergegas menuju pegunungan di mana kawah itu berada. Kamu ingin pergi ke sana untuk meminta bantuannya, bukan? Tetapi kamu tidak akan bisa lolos dariku sekarang, ucap dari salah satu orang dari mereka. Tuan, Tuan, selamatkan aku. Tuan, tolong selamatkan aku, teriak dari Yuelin sambil berlari. Saat tombak hitam itu mendekat, sebuah cahaya pun lalu menyala di tangan Yuelin dan sebuah perisai merah pun lalu muncul. Tetapi perisai itu tidak bisa menahan serangan tombak hitam orang itu. Tombak itu pun bergetar dan menembus ke perut Yuelin. Ekspresi putus asa pun lalu muncul di wajah Yuelin sekarang. Tuan, tolong selamatkan aku. Tempat tinggal orang-orang ini adalah tempat di mana batu abu-abu petir itu berasal. Tuan, tolonglah selamatkan aku, ucap dari Yuelin. Di sini, entah kenapa Yuelin bisa tahu tentang batu petir itu. Dan mungkin saja sebelumnya Xiaoyan telah menceritakan batu itu ketika Yuelin datang mengunjunginya. Yuelin, apakah kamu sudah gila? Bahkan jika kamu meminta bantuannya sekalipun, kamu tetap akan mati. Dan saat bantuan itu datang, kalian berdua cepatlah bunuh mereka, ucap dari salah satu dari mereka. Tiba-tiba terdengar suara ledakan di udara. Buar, ter 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 ter, buar. Tiba-tiba ada petir yang muncul dan membordar-bardir mereka di udara. Pada saat yang sama ada sosok yang melintas. Ekspresi kedua orang yang ingin membunuh Yuelin pun tiba-tiba berubah drastis. Dan mereka pun lalu mundur. Tetapi kecepatan Xiaoyan dan petirnya itu terlalu cepat. Dan tinjunya telah jatuh kepada mereka berdua dan menembus tubuh mereka. Buar, pada saat ini tubuh mereka pun gosong dan mengering, dan mata mereka pun hampir keluar dari rongga mata mereka. Mereka berdua benar-benar terlihat menyedihkan. Untuk sesaat, mereka berdua tidak memiliki nafas kehidupan. Kedua lelaki itu akhirnya pun jatuh tidak jauh dari orang yang telah menyuruhnya.
Xiaoyan pun lalu menarik tangannya dan kemudian berdiri di samping Yuelin. Dengan ekspresi tenang, Xiaoyan lalu melihat satu laki-laki yang tersisa. Laki-laki ini lalu bergetar dan gemetaran hingga ngompol di celana. Adegan ini yang baru saja terjadi. Dia pun tidak mengerti apa yang melesat dan tidak terlihat oleh kasat mata itu. Sementara itu, Yuelin lalu berkata, "Tuan, terima kasih telah menyelamatkan hidupku kali ini." Laki-laki itu tampak berhati-hati saat dia merasakan kekuatan Xiaoyan. Dia menyadari kalau kekuatan Xiaoyan ini hanyalah fighting god bintang 3 saja. Tetapi Xiaoyan muncul dari kawah vulkanik dan itu cukup menjelaskan semuanya. "Rokok," gumam dari buaya yang terdengar di kawah itu. Mungkin buaya itu tidak mempunyai rokok. Lalu kepala buaya itu pun menonjol keluar dan ingin menghisap rokok. Tetapi ini membuat laki-laki tua itu pun menjadi lebih terkejut. Dia pun tanpa ragu-ragu lalu mundur beberapa langkah dan menundukkan kepalanya kepada Xiaoyan. Tuan, aku harap Anda bisa memaafkanku kali ini," ucap dari laki-laki itu. Kemudian laki-laki yang bernama Guo Zhen ini mengeluarkan 2 ramuan dari cincin penyimpanannya. Ramuan itu berisi sumber gas yang kuat. Dan setelah ramuan itu diletakkan di atas tanah, dia pun langsung pergi dari sana. "Maaf tuan," ucap dari Guo Zhen. "Tuan, jangan biarkan dia pergi. Begitu dia sampai ke markasnya, dia akan memberitahu kejadian ini dan itu pasti akan sangat merugikan dirimu," ucap dari Yuelin yang melihat itu. Xiaoyan pun tetap tidak mengejarnya. Dia membiarkan orang itu pergi dan menghilang. Batu abu-abu yang dibutuhkan oleh Tuan semakin berkurang dalam 2 tahun terakhir ini, bukan? Dan untuk memenuhi kebutuhan orang dewasa sepertimu, lalu aku mengajak beberapa temanku untuk mencari batu itu. Dan aku menemukan batu itu ada di daerah tempat tinggal Guangzhou tadi. Tetapi itu terlalu jauh. Aku melihat banyak batu abu-abu di sana. Bahkan semua bangunan di sana menggunakan batu abu-abu itu. Sayang sekali nasib buruk menimpa diriku. Guanzhen mengatur jebakan yang menyebabkan aku dipukuli oleh mereka. Beruntung saja aku bisa lolos, tetapi aku tetap dikejar sepanjang jalan. Semua temanku telah meninggal, dan jika Tuan tidak menolongku, aku juga pasti akan mati sekarang, ucap dari Yuelin. Mukanya terlihat pucat, lukanya cukup serius, dan pendarahan di perutnya juga belum berhenti sama sekali. Xiaoyan pun lalu melirik ke arah Yuelin. Lalu Xiaoyan melemparkan beberapa obat penyembuhan kepadanya. "Apakah kamu bersedia menjadi pengikutku?" Kata-kata Xiaoyan ini tidak ada hubungannya dengan apa yang dikatakan oleh Yuelin sebelumnya. Tetapi pada saat kalimat ini diucapkan, tubuh Yuelin pun bergetar. "Aku bersedia menjadi pengikutmu Tuan, dan bersedia memberikan segalanya untuk Tuan, termasuk nyawaku sendiri," ucap dari Yuelin. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Ternyata Xiaoyan itu senang sekali memperbudak manusia ya. Dan mohon maaf kemarin gua nggak upload karena emang padat banget jadwalnya. Gue tuh selesai jam 1 malam, gue mau ngedubbing tuh udah lemas banget dan gue jadi nggak ngedubbing. Tapi insya Allah malam minggu ini gue bakalan upload untuk menemani malam minggu kalian ya, dengan sedikit lebih banyak mungkin. Gue usahain dulu dan lihat skripnya banyak enggak. Nantikan saja video gue berikutnya dan semoga terhibur. Gue juga selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu banget sampai sekarang. Dan mohon maaf juga gue jarang balas komen karena emang bener sibuk gitu ya. Terima kasih banyak juga buat kalian yang selalu mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.